ya, sehingga asetnya agak direm, pembiayaannya agak direm. Kalau pembiayaannya agak berkurang karena nilai tukar berfluktuasi, inflasi masih tinggi, bunga juga masih tinggi, ekonomi lagi belum begitu baik, ya. Prediksi pertumbuhan ekonomi kan berapa tahun ini? 5,1 sampai 5,4% masalah ekonomi Indonesia itu prediksinya. Tidak begitu tinggi seperti yang tahun-tahun sebelumnya, otomatis syariah juga menjadi lebih lambat kinerjanya. Nah, aset perbankan syariah juga jadi lambat. Ini bisa sangat diteliti, banyak faktornya. Nah, infrastruktur juga melambat. Kalau dilihat, ini gambarnya kan naik tinggi ya, naik tinggi. Naik tinggi itu kantornya kan tinggi tuh. Kantornya, jumlah kantornya tinggi, tapi sejak 3 tahun terakhir kan cenderung flat ya. Tidak begitu banyak bertambah. Jumlah bank nggak nambah-nambah lagi. Tahun lalu baru nambah 1 BTPN syariah. Habis itu nggak nambah-nambah lagi. Jumlah kantor juga tidak begitu banyak bertambah. Kenapa? Nah, itu kan bisa diteliti kan? Kenapa? Salah satunya adalah ini info yang benar yang saya kan ya karena di BI ya, karena diskusi sama bank kan sering diskusi dengan direksi-direksi bank. Saya tanya kenapa bapak nggak ekspansi? Pertama SDM Pak, SDM kami terbatas. Kami mau rekrut dari universitas yang punya background syariah juga nggak banyak. Stay ke semua negara juga belum banyak suplai syariahnya. Nah itu lain sih ya, cerita ini tambahan. Jadi mereka mengeluhkan salah satunya SDM yang punya kapasitas dan keilmuan syariah yang masih terbatas. Bagaimana mau nambah kantor? Orang yang nggak ada mau diisi apa di kantornya? Nah, gitu ya. Jadi nggak banyak pertambahannya. Selain juga kalau ekspansi bisnisnya agak tertahan, tentu kalau dia tambah kantor, tentu profitnya malah tambah turun lagi dong, ya karena dia harus keluar lagi. Nah, ini juga salah satu alasan biaya operasionalnya tinggi. Bayangkan, ini yang merah itu yang konven, syariah itu yang hijau. Tuh 2012, 2013, 2014, 2015 itu baru data sampai Januari, masih bintang baru 1 bulan. Coba 3 tahun terakhir bank syariah itu biayanya lebih tinggi dari bank konvensional. Lo gimana sih? Katanya syariah, gitu kan? Harusnya efisien. Nah, Anda kalau meneliti tentang efisiensi bank syariah, ini menarik. Kok bisa bank syariah cost-nya lebih tinggi dari bank konvensional? Ya, jawabannya ada sih, tapi perlu diteliti lebih lanjut kalau Anda tertarik. Jawabannya 3. Kenapa biayanya lebih tinggi? Pertama, tadi yang saya sebutkan, biaya untuk rekrutmen orang besar. Mereka tambah orang setiap tahun, ribuan mereka rekrut orang. Itu kan mesti keluar kan biaya untuk rekrutmen. Kedua, IT. Jadi karena nasabahnya makin banyak, sehingga IT-nya tentu harus diupdate dong. Nasabahnya kan banyak, sehingga mereka update semua IT-nya. Itu kan miliaran kan, sehingga cost-nya tinggi. Yang ketiga itu adalah tambah kantor. Jadi beberapa bank syariah mereka nambah kantor, ada juga yang pakai kantor induknya. Ya, induknya kan sudah banyak kantor. Contohnya Bank Mandiri itu ya, ada hampir 100.000 kantornya. Bank industri perbankan syariah 12 bank itu cuma 3.000. Bank Mandiri 100.000. Kebayangkan banyaknya. Nah, kita udah bikin fasilitas bahwa bank syariah boleh menggunakan layanan induknya. Ya, jadi di induk bank konvensional, BNI, Bank Mandiri, Bank BRI konvensional itu ada layanan syariahnya walaupun dia cabangnya cabang bank konvensional. Karena itu akan menambah perluasan jaringan dan mengurangi biaya operasional bank. Selain juga ini kan tadi orang itu kan satu faktor ya, jumlah orang. Belum kualitas moral. Tadi pasti Prof. Arief juga banyak cerita. Moral itu aspek yang sangat penting. SDM selain jumlah juga adalah moral. Kita kerja di bank tapi kita tidak amanah, itu nggak akan bisa bank berjalan. Ya.
Di syariah juga moral atau kejujuran itu satu syarat penting kalau kita ingin membangun industri. Apalagi dia bawa nama agama, nama Islam. Mau denger cerita nggak? Daripada ngantuk ya, jangan cerita ya. Ini ceritanya benar. Ya. Jadi Alkisah, kita jadi tahu. Di zaman Nabi Musa, kalau di Kristen bilangnya apa? Moses. Kalau kita bilangnya Musa. Ya. Kalau orang Sunda bilangnya Mumus. Ada ya? Mungkin bukan. Di zaman Nabi Musa itu ada umatnya itu kan ngeyel kalau bahasa kita. Didakwahi sama Nabi Musa, nanya aja terus. Nabi Musa, kalau ente benar-benar nabi, tunjukin dong. Tunjukin apa? Bisa nggak ngidupin orang mati? Nantangin nggak tanggung-tanggung ini umatnya. Berdoalah Nabi Musa, ya Allah, ini umatku memang ngeyel banget nih ya Allah. Tolong dong, bisa nggak saya membuktikan? Kata Allah, cari ekor sapi, ya. Sapinya ada ciri-cirinya. Nanti ente tebasin ke orang mati, dia bangun. Hidup nanti orang matinya, hidup lagi. Akhirnya dibilang sama Nabi Musa kepada umatnya, boleh saya akan hidupin orang mati, tapi syaratnya cari sapi yang gede, yang gemuk, tapi tidak pernah bajak sawah, tidak ada cacatnya, ya, tidak buta, ya, sempurna sapinya. Cari itu sapi, sembelih, ambil ekornya, nanti tebas ke orang mati, hidup. Kalau kita kan tebasan pakai celurit, ekornya pakai ekor sapi. Jadi dicarilah oleh umatnya tadi. Nah, ketika mereka mencari-cari di tempat lain, ada seorang ibu, ini cerita benar ya, ada seorang ibu sama anaknya. Anaknya satu-satunya, mungkin usia sekitar 12 tahun, 10 tahun. Tapi anaknya mungkin kalau dibilang nggak begitu smart tau ya, cerdas. Tapi jujur Pak. Jadi si ibu itu bilang, nak, kita hidup susah. Kayaknya satu-satunya jalan supaya kita tetap bisa makan besok hari, kamu pergi deh ke pasar, jual sapi kita. Lo pergi ke pasar Rebo nih, jual sapi. Ya. Berapa mak? Jual ya, harganya 500 dirham. Pergilah si anak itu ke pasar. Ayo sapi kan gitu ya, ini kawan. Datang orang awat. Nak mau jual sapi? Ya. Berapa mau dijual? 500. Saya bayar 1000 ya? Enggak mau. Udah. Dia bayar 1000 enggak mau? Enggak. Kenapa? Karena ibu saya nyuruh jual 500. Balik lagi dia pulang ke rumah, dia sama emaknya, gimana bisa? Enggak bisa, Mak. Kalau kenapa enggak dijual? Ada yang nawar, ada. Tapi dia mau bayar 1000, lo enggak dijual. Kan Mak bilang 500. Balik, kalau gitu nak, besok balik lagi deh, balik lagi ke pasar, ya. Jual 1000. Ketika dia balik ke pasar, besoknya dia tawarin, ayo sapi. Ada yang datang lagi, dia nawar 500. Nggak mau katanya, ibu saya nyuruh 1000. Balik lagi dia ke rumah. Gimana? Yang tadi 1000 datang lagi? Enggak. Yang datang 500. Terus nggak dijual. Kan kemarin ibu bilang 500. Ya kan ibu bilang barusan 1000 kan kemarin. Ya Allah, ini anak emang jujur banget. Akhirnya balik lagi deh ke pasar. Jual berapa aja deh kata ibunya. Berapa aja ngaku udah terserah ya deh. Ini emang anak yang jujur banget. Terserah deh nasib kita mau beli berapa. Dijual. Balik lagi kan si anak lugu ini ya ke pasar. Jual sapi-sapi gitu kan. Sampai sore nggak ada yang mau beli. Siang pas dia udah mau pulang, dia mau nyegat APTB gitu ya. Kalau di kita gimana bawa sapinya gitu. Dia mau nyegat busway, dia mau pulang, tiba-tiba datanglah orang yang tadi nawar 1000 tadi. Dia bilang,
Nak, mau dijual sapinya? Iya. Berapa? Berapa aja deh, kata ibu saya. Ini nak, saya beli 2.000, tapi kamu bilang 1.000 sama emak kamu. Enggak mau. Anak nggak mau melulu ya. Enggak. Dia baliklah. Ya, ibunya kaget lagi. Kali ketiga. Udah disuruh jual berapa aja juga nggak mau. Emang ada yang nawar? Ada, Mak. Dia mau beli berapa? Dia bilang 2.000. Loh, kenapa nggak dijual? Tapi dia bilang, saya harus bohongin emak. Saya harus bilang bahwa sapinya dijual 1.000, saya ngambil 1.000. Saya bilang, jangan coba-coba buat lidah saya membohongi ibu saya. Kalau nggak ibu saya yang nyusuin saya dari kecil, nggak akan saya hidup sampai saat ini. Jangan coba-coba bikin anak-anak durhaka ya. Marahinnya lagi orang. Akhirnya apa kata ibunya? Dipeluknya anaknya. Ya Allah, ini anak bingung mau jual sapi. Itu sebenarnya susahnya. Susah, mau harga berapa aja nggak laku-laku. Disuruh jual berapa aja juga nggak laku. Jadi gimana caranya anaknya? Tapi tidak lama diketoklah pintunya. Pintu rumah si ibu itu diketok. Ternyata umat Nabi Musa tadi. Katanya, Bu, ibu yang punya sapi di luar? Iya. Ya, kebetulan kami lagi nyari sapi. Sebentar ya. Dilihat sapinya memang gede, tidak ada cacat, tidak pernah buat bajak sawah. Oh, ini cocok dengan dibilang Nabi Musa yang banyak ini. Ibu mau jual? Iya, ini anak saya udah 3 kali bolak-balik nggak laku-laku. Kami beli, Bu, sapinya. Berapa dibeli sapinya? Kami beli dengan emas seberat sapi itu. Bayangkan, emas sapi itu ditimbang berapa ton, itulah emas yang dibayar. Itu akibat dari ada nggak orang jujur kayak gitu? Itu cerita Nabi Musa, tidak benar. Ya, nah itu susah dicari. Ya.